Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Panggung ini luar biasa sekali. Dan di dalam kepala saya hari ini saya melihat sudah ada ratusan emerald sebentar lagi yang akan muncul di Indonesia. Dan itu Anda semuanya. Coba Anda lihat ke sekeliling ruangan ini dan bayangkan. Seandainya semua orang yang hadir di ruangan ini adalah emerald yang ada di grup Anda. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda beberapa hal yang membuat seseorang itu mengalami sandungan ketika dia berproses untuk menuju emerald. Emerald adalah peringkat yang sangat istimewa sekali. Peringkat di mana di situ sebetulnya Anda diuji. Ketika Anda sudah menjadi emerald, Crown Ambassador betul-betul tinggal pilihan, Anda mau atau tidak. Kenapa? Karena tahap terberat ketika Anda membangun bisnis ini adalah ketika Anda berusaha untuk menjadi seorang emerald. Cobaan-cobaan, ketakutan-ketakutan, hal-hal yang menyulitkan kita ada semua di proses ketika kita menuju emerald. Kenapa? Karena kita harus berbicara tentang hal-hal yang kaitannya dengan impian, tapi ketika itu kondisinya kita belum betul-betul mendapatkan hasil yang sesuai dari bisnis ini. Anda akan mendapati pertanyaan-pertanyaan yang ketika itu Anda mungkin kesulitan. Anda mendapati hal-hal yang membuat Anda terpengaruh. Pikiran Anda dirusak. Dan kemudian Anda mempercayai itu. Dan Anda sepakat dengan itu. Dan sebelum itu terjadi, saya ingin mengingatkan Anda. Hal-hal negatif itu begitu mudah masuk ke dalam pikiran kita. Sama dengan yang terjadi di rumah saya, acara TV sekarang sudah sulit sekali dikontrol. Iklan-iklannya muncul untuk acara malam hari, iklannya siang hari, betul? Betul, sehingga anak-anak kita melihat. Anak saya, Balkis, usianya itu 3 tahun 8 bulan, dia sekarang sedang senang-senangnya nonton TV. Memang kalau kebetulan kita bisa kontrol, kita bisa alihkan acaranya. Tapi pada saat iklan kita tidak bisa kontrol iklan apa yang akan dia lihat. Nah, kemarin ini dia sudah mulai menakut-nakuti saya. Karena apa? Karena dia sering melihat iklan-iklan film-film horor, film-film serem. Dan ketika itu saya berpikir, wah ini bahaya, ini bisa merasuki pikirannya, dia akan menjadi anak yang penakut. Saya mencari solusi. Jadi ketika sedang ngobrol-ngobrol, dia sudah mulai suka main begini. Hihihihihihi. Maksudnya nakut-nakutin. Anda tahu respon saya seperti apa? Karena saya tahu, kalau saya ikutin permainan itu, kemudian saya pura-pura takut, itu akan membuat dia menjadi, oh kalau yang seperti itu menakutkan. Akhirnya apa? Setiap kali dia, hihihi, apa jawaban saya? Lucu. Akhirnya dia tertawa. Oh jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa? Karena input-input seperti itu, kalau kita responnya dengan yang sesuai, dengan sesuatu yang memang itu membuat makanan pikiran kita mendapat makanan-makanan negatif, itu akan merusak diri kita sendiri, terutama anak-anak kecil. Salah satunya adalah memberikan respon bahwa itu bukan sesuatu yang betul-betul harus ditahu. Itu cuma ada di TV. Dan kita harus mulai memilah. Dan begitu juga yang terjadi di bisnis ini. Ketika Anda akan mendapatkan beberapa kendala. Kendala-kendala yang itu akan meracuni pikiran Anda. Dan itu sebetulnya hanya beberapa hal yang itu semua pemimpin-pemimpin Anda sudah alami. Beberapa kesalahpahaman orang terhadap bisnis ini. Anda akan pegang jawabannya sekarang. Jadi ketika Anda keluar dari ruangan ini dan Anda mendapatkan hal seperti ini, Anda sudah tahu rahasia jawabannya. Oke? Oke, kita akan mulai. Yang pertama, beberapa kesalahpahaman. Bisnis ini susah sekali. Banyak orang yang gagal. Saya hampir 3 tahun menjalankan bisnis ini. Desember besok saya tepat 3 tahun. Yang saya tahu di bisnis saya, di grup saya, dan di bisnis teman-teman saya yang lain. Saya ingin beritahu kepada Anda, tidak ada orang yang gagal di bisnis ini. Yang ada adalah orang yang berhenti. Tidak ada orang yang gagal. Mereka adalah orang yang berhenti. Dan mereka berhenti di waktu yang salah. Kenapa saya bisa katakan seperti itu?
Karena mereka-mereka yang mengatakan bahwa mereka gagal, mereka sebetulnya hanya berhenti. Ketika jaringannya terus berkembang, di bawahnya tetap akan ada emerald, di bawahnya ada diamond, di bawahnya ada crown ambassador. Itu pemahaman pertama yang harus Anda tahu, bahwa di bisnis ini tidak ada orang yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti. Kemudian, ikuti sistemnya untuk menjadi seorang crown ambassador. Orang-orang yang berhenti adalah orang-orang yang mencoba melakukan dengan caranya. Cara di bisnis ini sudah teruji Bapak Ibu. Keling saat ini dengan case sistemnya sudah membuktikan bahwa dalam waktu kurang dari 5 tahun kita sudah memiliki peringkat tertinggi terbanyak di tanah air. Dibanding dengan bisnis-bisnis sejenis di luaran sana, Keling adalah yang terbaik. Sistem yang saat ini kita pegang adalah sistem yang terbaik. Bahkan K-System mendapat penghargaan sebagai salah satu support system terbaik saat ini di Asia Tenggara. Kita bicara fakta lah. Tadi Pak Tubagus sudah ceritakan. Sudah ada 17 crown ambassador, insya Allah bulan ini 18. Oke. Membangun bisnis butuh waktu untuk aset yang berkembang. Semuanya butuh proses. Dan sistem sudah teruji dengan formula yang sudah betul-betul difikirkan. Kalau saya berbicara tentang support system dan Keling, saya kasih tahu. Walaupun memang kita tidak membutuhkan profesor di Keling, tapi alhamdulillah semua crown ambassador yang saya tahu di Keling saat ini bukan orang bodoh. Jadi ketika Anda berpikir bahwa Anda yang paling pintar, hati-hati. Hati-hati. Anda sudah memasukkan arogansi dalam pikiran Anda dan itu salah satu input negatif di dalam diri Anda. Jadi di bisnis ini, satu yang ingin saya yakinkan, bahwa di bisnis ini tidak ada yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti sebelum waktunya. Dia berhenti di tempat yang salah dan dia berhenti pada waktu yang tidak tepat. Oke, saya ingat jadi satu kata-kata yang ini bisa menjadi pegangan buat Anda. Ketika Anda mengalami kejenuhan, ketika Anda mengalami penolakan, ketika Anda mendapatkan tantangan, dan banyak hal yang membuat Anda malas untuk tidak melakukan presentasi lagi. Ada satu kata-kata penting yang saya dapatkan dari seorang sahabat saya, Crown Manager Billy Tumangkeng. Ada keajaiban ketika kamu mau melakukan satu kali lagi presentasi. Itu dipegang, bahwa setiap orang pasti mengalami hal-hal yang membuat dia, yang membuat dia negatif untuk tidak melakukan tindakan, tidak melakukan action berikutnya. Tapi ingat kata-kata ini. Dan kata-kata ini saya pegang betul sampai sekarang. Saya selalu berpikir tentang itu, bahwa akan ada satu keajaiban baru kalau saya mau melakukan satu kali lagi presentasi. Oke, berikutnya. Persepsi yang salah. Mereka menganggap ketika mereka melakukan bisnis ini, ketika mereka mendengarkan, wah dia 3 bulan jadi emerald, wah ini ada orang crown ambassador kurang dari 1 tahun dan lain sebagainya. Kemudian mereka menganggap bahwa harus ada hasilnya. Dan mereka mengukurnya terlalu cepat, 3 bulan harus sudah ada hasil. 3 bulan harus punya penghasilan di atas 10 juta. Ketika dia ikut Grand BOP, seakan-akan bulan depan dia sudah akan jadi diamond. Persepsi yang salah. Mereka tidak melihat bahwa ini adalah sebuah bisnis yang harus dibangun. Jangan melihat kecepatan di bisnis ini. Yang terpenting adalah hasil yang kita bangun di bisnis ini. Dan ini kami berikan informasi ini hanya untuk Anda yang mau jadi emerald. Anda yang sebentar lagi akan jadi emerald. Bahwa yang terpenting di bisnis ini adalah membangun infrastrukturnya, membangun sistemnya. Membangun infrastrukturnya. Filosofinya seperti filosofi bambu Cina. Kalau Anda tanam bambu, Anda akan lihat selama berbulan-bulan, itu tidak ada apa-apanya di atasnya. Jadi batang bambu ketika ditanam itu kelihatannya tidak ada progres apa-apa. Tapi kalau Anda perhatikan,
memang bambu Cina itu yang tumbuh itu akarnya dulu. Akarnya itu ke dalam, dia betul-betul kokoh, baru dia mulai bertunas. Nah, kalau Anda memiliki filosofi bisnis yang seperti ini, Anda akan kaget dengan hasilnya. Anda akan lupakan penolakan-penolakan yang pernah Anda dapatkan. Seperti cerita Pak Tu Bagus tadi. Apa yang saya alami sekarang? Tahun kemarin, saya ingat betul bahwa saya berlebaran masih naik motor RX King, yang rantainya copot-copot, lampu sennya copot sebelah, dan suaranya berisiknya minta ampun. Tapi kemarin, lebaran sekarang, alhamdulillah saya sudah naik mobilnya Balkis. Itu betul-betul sesuatu yang saya sudah lupakan. Bagaimana penolakan yang pernah saya dapatkan dulu. Dan Anda pun akan alami itu. Yang penting sekarang, bangun infrastrukturnya. Jangan lihat hasilnya sekarang. Bisnis ini eksponensial sekali penghasilannya. Anda akan kaget. Statement bonus yang mungkin ketika Anda bergabung di bisnis ini, nilainya hanya 24.000 atau 11.000 atau berapapun. Itu jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kalau Anda bandingkan dengan di bisnis konvensional atau di pekerjaan Anda, progres peningkatan Anda dalam waktu 2, 3 atau bahkan 5 tahun, peningkatannya sangat jauh luar biasa sekali. Dan Anda jangan pernah takut dengan sandungan, dengan kegagalan, dengan penolakan. Kenapa? Karena gagal itu adalah menjadi satu paket dari kesuksesan. Gagal adalah paket dari kesuksesan. Jadi kalau ditolak itu bukan gagal. Saya tadi malam bicara dengan Royal Crown Ambassador, dengan Senior Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador Irwansyah, Senior Crown Ambassador Tubagus, dan Senior Crown Ambassador Henry Kianto. Hari ini saya diminta untuk memberikan salah satu rahasia penting untuk Anda. Dan ini adalah rahasia untuk bisa menjadi seorang Crown Ambassador. Anda mau? Mau? Kalau gitu tolong siapkan catatan Anda. Rahasia untuk menjadi seorang Crown Ambassador. Cuma satu rahasianya. Sudah siap semua? Dan ini seragam. Jadi ternyata setelah saya korek betul baru keluar. Semuanya sama. Anda yang mau jadi Crown Ambassador harus menghitung penolakan Anda. Kenapa? Karena Anda akan menjadi Crown Ambassador ketika Anda sudah ditolak 1000 kali. Jadi sekarang ini rahasia besar. Makanya Anda nanti bisa lihat. Kalau di saya sudah ada. Setiap kali Anda ditolak, Anda ambil pulpen, coret di tembok rumah 1. Artinya apa? Terus Anda hitung, nanti kalau sudah 5 kasih seret begitu. Kalau Anda sudah lakukan itu, Anda akan hadapi penolakan dengan tersenyum. Terima kasih, Anda mendekatkan saya menjadi seorang Crown Ambassador. Jangan takut dengan ditolak. Penolakan tuh cuman gitu-gitu aja. Apa sih nolaknya? Produknya mahal. Ada yang pernah ditolak kayak begitu? Encer, saya udah pernah ngalamin. Apalagi MLM, ada begitu. Aduh, ini bukan gua gitu, ada. Saya juga udah pernah. Tolong, ada nggak yang lebih kreatif nolaknya? Artinya apa? Penolakan yang saya rasakan, Pak Tu Bagus rasakan, Pak Henry rasakan, Pak Irwan, dan pemimpin-pemimpin Anda rasakan, kami semua sudah alami. Jadi Anda nggak perlu khawatir, berarti Anda ada di track yang benar untuk menjadi Crown Ambassador. Orang-orang yang menolak kita belum ada yang kreatif sampai hari ini. Kenapa? Karena setiap kali saya ditolak saya tanyakan, saya udah pernah yang kayak begitu. Artinya apa? Belum ada yang kreatif. Lebih kreatif distributor untuk bagaimana caranya supaya tidak ditolak. Jadi Anda tetap menang daripada prospek Anda. Ingat itu. Jangan pernah takut untuk ditolak. Karena itu adalah paket dari kesuksesan. Dan selalu hitung penolakan Anda. Oke? Kalau selama ini belum Anda hitung, oke lah. Mulai hari ini Anda hitung. Ditolak, alhamdulillah. 1, 5 grade.
Saya pernah katakan ini sama downline saya, kemudian dia menemui saya. Pak, saya sudah lakukan apa yang Bapak katakan. Terus bulan ini saya dapat penolakan 15 kali. Wah, selamat, berapa yang join? Yang join Pak, ada 6 orang. Artinya apa? Tidak semuanya bakal nolak Anda. Iya kan? Itu bagus. Oke, kamu teruskan. Bulan berikutnya, dia ketemu saya lagi. Aduh Pak, bulan ini yang nolak cuma 7. Yang join 26. Kuncinya satu. Anda cari ketakutannya. Anda lawan, Anda hadapi. Jadi supaya Anda nggak kelihatan jelek kalau ditolak. Saya kasih tahu rahasianya. Ya kan? Jangan, wah gara-gara ditolak, waduh mukanya udah jelek. Orang join karena kasihan ngelihat Anda. Anda harus tetap kelihatan pede, Anda bisnismen, Anda harus punya performance. Oke, mungkin saat ini Anda belum tertarik. Tapi mudah-mudahan suatu saat kita berjodoh di bisnis ini. Oke, sampai ketemu. Tolong doakan saya supaya saya sukses. Enak kan? Jangan, aduh, ya udah deh. Nggak pede ditolak, jangan takut ditolak. Itu paket kita. Tidak ada satupun crown ambassador di bisnis ini yang tidak pernah ditolak. Oke, sudah siap dengan penolakan? Cari penolakan sebanyak-banyaknya setelah ini. Oke, berikutnya. Kalau di Keling, bisnisnya harus serius. Kemudian takut kalau serius. Loh, ini bisnis. Walaupun bisnis ini bisa dilakukan part-time, memang bisnis ini harus serius. Kenapa? Karena ini bisnis beneran. Ini bisnis beneran. Saya pernah coba bisnis lain sebelum ini, untuk bisa dapat sebulan 10 juta, ngos-ngosannya bukan main Pak. Dan itu saya tidak bisa lakukan part-time. Saya harus keluar pagi dan pulang tengah malam. Resikonya kalau memang ada hasilnya ya memang harus serius. Walaupun Anda bisa lakukan di luar kerja Anda. Yang penting apa? Istiqomah Pak. Konsisten. Itu kuncinya. Konsisten. Lakukan sepenuh hati. Dan yang terpenting, tidak hanya kerja keras, tapi kerjalah cerdas. Bangun bisnis ini dengan sistem yang benar. Saat ini Anda sudah punya banyak tools, banyak alat untuk membuat orang yang bergabung di bisnis ini, dia bisa memahami bisnis ini dengan cara yang benar. Oke, berikutnya. Bisnis ini sudah jenuh, sudah saturated. Saya kasih tahu sebuah contoh untuk masalah ini, bahwa ketika 3 tahun yang lalu saya bergabung di bisnis ini, kata-kata ini sudah saya dengar. Sudah banyak, bukan sekarang, dari dulu orang sudah katakan bisnis ini sudah jenuh. Tapi kalau Anda dengarkan orang-orang yang bilang bahwa bisnis ini sudah jenuh dan Anda tidak lakukan bisnis ini, kalau saya ketika itu dengarkan orang yang bilang bahwa bisnis seperti ini sudah jenuh, saya tidak akan pernah jadi crown ambassador. Bohong Pak. Sekarang Anda lihatlah, ruangan ini kalau dihitung prosentase penduduk Jakarta, nggak ada 1%-nya isinya Pak. Artinya apa? Lebih banyak lagi orang di luaran sana yang sama sekali belum mengenal bisnis ini. Bahkan survei membuktikan bahwa 85% orang yang sudah tahu Keling, mereka belum pernah melihat presentasinya. Mereka sudah takut duluan dengar kata-kata MLM. Mereka belum pernah tahu presentasinya, bahkan mereka belum tahu Keling itu apa. Mereka cuma dengar Keling, MLM, tapi mereka tidak pernah tahu Keling itu apa. Dan itu 85% dari orang-orang yang mungkin pernah menolak Anda. Kemudian, 95% belum pernah hadir ke pertemuannya. Bayangkan kalau orang-orang yang menolak Anda hari ini ada di ruangan ini, kira-kira mereka termotivasi nggak? Dan itu adalah tugas Anda. Buat orang-orang yang mengatakan bahwa bisnis ini sudah jenuh. Dan ini fenomena yang menarik. Anda adalah merepresentasikan distributor Keling di Jabotabek. Kemana yang lain? Mereka sedang ada di luaran sana. Mereka tidak interest untuk membangun bisnis ini dengan infrastruktur yang baik seperti Anda. Artinya apa? 80% orang-orang yang join itu tidak melakukan apa-apa mungkin. Jadi kalau dikatakan bisnis ini sudah jenuh, jenuh dari Hong Kong.
Yang ada adalah bahwa di bisnis ini progresnya sangat luar biasa. Bisnis yang saat ini menjadi kompetitor kita saja sampai hari ini yang usianya sudah lebih dari 18 tahun, sampai mereka saja masih bisa rekrut orang. Apalagi Kelly. Apalagi Kelly. Jadi ini adalah nonsens. Anda nggak usah pedulikan orang-orang yang bicara tentang ini. Oke, berikutnya. It could killing, nanti saya kehilangan banyak teman. Wah, ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, sebelum saya menjalankan bisnis ini, saya adalah orang yang sangat biasa, sangat standar. SD nggak pernah ranking, SMP nggak pernah, 10 besarnya nggak pernah. SMA, waduh, malah dibenci guru. Kuliah, waduh, orang kenal saya karena saya nggak selesai-selesai kuliahnya. Sampai saya mau dibikinin patung sama paman saya. Setiap orang suruh ngeludah ke patung itu. Karena saya kuliah nggak selesai-selesai. 9 tahun saya baru selesai kuliah. Saya orang yang sangat standar. Teman saya, ya teman-temannya modelnya kayak begitu. Tapi beberapa sudah menjadi begitu. Karena mereka sudah ikut Keling. Sebelumnya, kota yang saya tahu cuma Jogja, Tangerang. Saya belum pernah keluar Jawa. Dan tanyakan kepada pemimpin-pemimpin Anda. Setelah mereka jalankan bisnis ini dan mereka dianggap berhasil di bisnis ini. Mereka tidak pernah takut seandainya mereka tiba-tiba harus ada di Aceh. Bahkan harus ada di Merauke. Mereka pasti akan disambut oleh keluarga besar Keling di seluruh Indonesia. Ini faktanya Bapak Ibu. Kita justru mendapatkan banyak sekali teman. 3 tahun yang lalu sebelum saya jalankan Keling, waktu malam takbiran atau sebelum lebaran, handphone saya bisa kehitung bunyinya. 15 kali lah SMS. 2 tahun ini Bapak Ibu, handphone saya sampai gak bisa nerima SMS untuk ucapan selamat Idul Fitri. Bertambah atau berkurang? Itu adalah fakta yang ada di bisnis ini. Jadi bohong kalau Anda kehilangan banyak teman. Dan upline Anda tidak hanya sekedar teman. Ketika Anda menjalankan bisnis, Anda memiliki seorang upline. Atau Anda memiliki banyak upline. Mereka tidak hanya membantu secara fisik, tapi juga secara mental. Dan itu lebih dari sekedar teman. Jangan pernah lihat siapa dan bagaimana upline Anda. Tapi yang jelas, mereka adalah orang yang betul-betul peduli kepada Anda. Mereka tidak hanya melihat ketika Anda sedang senang. Mereka juga berpikir dan bahkan lebih berpikir lagi ketika Anda sedang mengalami kesusahan atau kendala. Dan itu adalah teman yang tidak hilang begitu saja. Dan itu juga artinya ketika Anda membangun bisnis ini, Anda tidak hanya sekedar membangun hubungan bisnis. Anda juga membangun hubungan pertemanan, persaudaraan, dan bahkan persahabatan dengan jaringan Anda. Dan itu adalah menjadi teman sejati artinya. Oke, berikutnya. Cepat saja, bisnis Keling tidak ada uangnya. Wow, meremehkan ini. Waktu bagus tersinggung nanti. Ini bukan sosial event. Kalau nggak ada duitnya ngapain ke sini? Ngapain Pak Henry sampai resign? Ngapain saya resign dari pekerjaan saya kalau bisnis ini nggak ada uangnya? Pasti ada hasilnya. Jangan bisnis Anda yang baru 3 bulan Anda bangun dengan bisnis konvensional. Memang bisnis ini berproses membangunnya. Baru join bilang, mana duitnya? Cuma 700.000. Ya, baru join 3 bulan. Coba bandingkan dong. Bandingkan dengan bisnis, untuk mendapatkan hasil misalkan 100 juta per bulan di bisnis konvensional, Anda butuh waktu sekitar 30 tahun. Tapi di bisnis Keling insya Allah Anda hanya butuh waktu 3-5 tahun. Dan kita tahu, kita sepakat bahwa jenis bisnis yang menghasilkan passive income, salah satunya adalah network marketing. Dan itu ada di genggaman Anda sekarang. Jadi kalau bisnis ini nggak ada income-nya, Anda belum tahu banyak tentang bisnis ini. Anda katakan aja seperti itu. Oke, berikutnya. Bisnis ini bisnis agama atau sekte. Nah, ini sama sekali salah. K-link, K-nya itu adalah knowledge. Anda mungkin sudah tahu juga di ONC ini sudah diajarkan. Bisnis ini tidak ada kaitannya dengan salah satu agama.
Dan sama sekali bisnis ini bukan brainwash corporation. Kita punya kebebasan betul. Di bisnis ini semuanya hanya sekedar kita berbagi. Keputusan ada di tangan Anda sendiri yang menentukan pilihan Anda. Tapi satu hal, kalau Anda ikuti apa yang kami lakukan, maka kami akan ada betul-betul di belakang Anda. Oke, berikutnya. Bisnis ini perlu sekali banyak waktu. Ini salah. Tadi saya sudah bilang, yang kita perlukan adalah lakukan bisnis ini sepenuh hati, bukan sepenuh hari. Hanya saja kita harus membuat bisnis ini menjadi prioritas, jangan terlalu prioritas paling jauh, nomor 20 gitu, enggak. Pertama prioritas Anda tetap Tuhan, yang nomor 2 keluarga, yang ketiga bisnis ini. Jangan nonton TV, baca koran, minum kopi pagi, itu jadi prioritas sebelum keling. Tapi kalau Anda mau betul-betul serius jalankan bisnis ini, naikkan prioritas bisnis ini dalam prioritas kerja Anda. Anda tidak perlu lakukan sepenuh hari. Wah ini, bisnis ini tidak cocok untuk saya. Wah ini jawaban yang paling sering ya, orang-orang di luaran sana. Aduh, maaf kalau MLM, aduh itu kayaknya bukan saya deh. Itu bukan saya, aduh saya direktur. Saya nggak cocok dengan bisnis seperti ini. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Setelah saya teliti, direktur tapi kok dikejar-kejar debt collector. Apa itu cocok? Kerja di Sudirman pakai dasi, bangun pagi-pagi, naik bis, cocok? Cocok yang kayak begitu? Libur lebaran dibatasin karena cuti cuma 4 hari. Cocok yang kayak begitu? Cocok? Coba lihat gaya hidup Pak Henry, gaya hidup Pak Tubagus. Itu baru saya cocok, bangun pagi, bercocok tanam, kayak di buku-buku zaman SD dulu ya, berkebun. Nah itu cocok saya. Hari Senin pagi jam 10 pakai celana pendek, ngajak istri sama anak jalan-jalan di mall. Sepi Pak, itu baru saya cocok. Itu Pak, bukan Anda, itu orang di luaran sana. Orang-orang yang bilang bisnis ini gak cocok buat saya. Ya mereka lebih cocok antri. Mau pulang kampung, beli tiket kereta, antri Pak, sampai tidur di stasiun. Cocok yang kayak begitu. Ya, ini bukan persoalan cocok atau tidak cocok Pak. Lakukan saja dulu, Anda nikmati hasilnya nanti. Dan Anda akan pilih sendiri apa yang cocok buat Anda ketika Anda sudah jadi Crown Ambassador. Bisnis ini memperalat orang lain supaya kita berhasil. Anda coba lakukan bisnis ini dengan serius, dengan sistem yang benar. Anda akan tahu bahwa di bisnis ini, keberhasilan kita kuncinya hanya kalau kita mau membantu orang lain berhasil. Anda harus bantu orang lain dulu berhasil. Bantu orang lain berhasil baru. Dan yang orang-orang seperti itu, orang-orang yang paling menikmati hasil paling banyak. Kata kunci passive income adalah kalau Anda bisa membangun semakin besar kaki Anda. Artinya apa? Anda harus membantu orang lain berhasil. Anda tidak pernah memperalat di bisnis ini. Kenapa? Orang yang punya downline banyak pun belum tentu dia dapat income. Belum tentu dia dapat hasil yang lebih besar daripada downline-nya. Dan fenomena itu nyata, konkret di bisnis ini. Oke, berikutnya. Bisnis ini sama saja dengan bisnis yang lain. Anda sudah ada di ruangan ini, Anda sudah jadi emerald, Anda sudah mau jadi emerald, Anda tentu tahu bagaimana menjelaskan persoalan ini. Bisnis ini sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Yang jelas dengan sistem yang saat ini, formula sistem terbaik dan selalu memperbaiki diri, saya yakin 5 tahun ke depan, Keling adalah Indonesia dan Indonesia adalah Keling. Bisnis ini tidak harus pakai modal. Salah, bisnis ini butuh investasi. Tapi Anda
bisa membiayai bisnis Anda dengan bisnis ini. Berikutnya, apakah saya bisa menjalankan bisnis ini? Hari ini, saya yakinkan kepada Anda semua, Anda tidak hanya bisa menjadi seorang emerald dari hati saya yang paling dalam. Saya yakinkan bahwa Anda semua bisa jadi Crown Ambassador. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.